Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Herawati dengan NPM 20401065 dari kelas MBIS 4120. Dan saya Aprilia Tahir dengan NPM 20401016 dari kelas MB 94120. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema e-commerce dalam manajemen operasional. E-business dan pemanfaatan teknologi. Yang pertama, internet dan teknologi informasi. Internet adalah singkatan dari Interconnection Networking, yang dimana setiap komputer yang terhubung pada jaringan internet memiliki identitas unik yang disebut dengan alamat IP atau Internet Protocol Address. Adapun beberapa fungsi dari internet, yakni sebagai media komunikasi, sebagai media untuk akses informasi, sebagai media bertukar sumber daya, dan sebagai media untuk akses berita. Adapun dampak positif dan negatif dalam penggunaan internet pada masyarakat. Untuk dampak positif meliputi mempercepat dan memudahkan arus informasi dan data, menambah pengetahuan dan juga wawasan, membantu menggerakkan roda bisnis dan juga ekonomi melalui e-commerce, memudahkan proses pekerjaan manusia, dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang baru. Sedangkan dampak negatifnya yakni penggunaan waktu yang tidak produktif, potensi tindak kejahatan melalui internet atau cybercrime seperti penipuan, dan tergerusnya budaya asli lokal karena proses globalisasi melalui internet. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware, dan perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Teknologi merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen penting. Secara umum, ada 6 fungsi teknologi informasi bagi manusia. Yang pertama, menangkap atau capture, yang kedua mengolah atau processing, yang ketiga menghasilkan atau generating, yang keempat menyimpan atau storage, yang kelima mencari kembali atau retrieval, dan yang keenam sebagai transmisi atau transmission. Secara langsung maupun tidak langsung, teknologi informasi berperan penting untuk kelangsungan bisnis atau perusahaan, yaitu diantaranya yang pertama, mempermudah komunikasi. Email merupakan teknologi informasi yang digunakan sebagai alat komunikasi. Email dalam bisnis digunakan sebagai sarana komunikasi antar karyawan, pemasak, dan pelanggan. Seiring berjalannya waktu juga muncul istilah chat dalam lemari arsip. Pada bisnis profesional saat ini, semua pengarsipan dokumen dilakukan secara digital melalui perangkat penyimpanan. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen perusahaan di mana alat ini berperan untuk melacak data penjualan, biaya dan tingkat produktivitas perusahaan. Yang keempat ada Customer Relationship Management atau CRM. CRM dapat menangkap setiap interaksi antara perusahaan dengan pelanggan sehingga jika sewaktu-waktu membutuhkan data pelanggan, maka data tersebut sudah terekod dengan baik. Yang kelima, bisnis dapat beraktivitas selama 24 jam sehari. Dengan adanya teknologi informasi, maka bisnis Anda bisa beroperasi selama 24 jam. Dalam hal ini, bisnis yang dijalankan tidak terbatas ruang dan waktu. Yang keenam, munculnya peluang e-business. Dengan adanya e-business atau e-commerce, maka kebutuhan waktu dan biaya menjadi lebih cepat atau efisien. E-business memungkinkan untuk berbisnis secara online melalui internet. Yang ketujuh, mengurangi biaya operasional dan produksi. Dengan adanya kemajuan di bidang informasi teknologi, pengeluaran lebih sedikit, sehingga dengan penurunan biaya operasional, maka perusahaan dapat menambah jumlah produksi. Adapun pengguna internet dalam bisnis. Penggunaan internet dalam bisnis mengalami perkembangan dan pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Sedangkan e-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan
memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. Contoh dari e-bisnis misal, pembelian barang secara online melalui Tokopedia. Istilah e-commerce atau e-bisnis mungkin kedengarannya sama, tapi secara teknis sebenarnya keduanya berbeda. Secara definisi, e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Namun, tidak semua e-bisnis berarti e-commerce. E-bisnis memiliki ruang lingkup yang sangat luas, menuju kepada pengguna teknologi untuk menjalankan bisnis yang memberikan hasil barang secara online melalui Tokopedia. Istilah e-commerce atau e-bisnis mungkin kedengarannya sama, tapi secara teknis sebenarnya keduanya berbeda. Secara definisi, e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Namun, tidak semua e-bisnis berarti e-commerce. E-bisnis memiliki ruang lingkup yang sangat luas, menuju kepada pengguna teknologi untuk menjalankan bisnis yang memberikan hasil, memberikan dampak yang besar kepada bisnis secara keseluruhan. Sedangkan e-commerce mengacu kepada penggunaan internet untuk belanja online seperti belanja produk dan jasa. Contohnya, terjadi ketika konsumen mengorder tiket, buku, atau hadiah, serta produk yang berwujud maupun tidak berwujud melalui internet. Selanjutnya akan dibahas oleh Sinta Herawati. Materi yang akan dibacakan selanjutnya yaitu manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce itu sendiri yaitu sebagai suatu cara yang efisien dalam bertransaksi, dikarenakan menyediakan batasan wilayah, geografis, dan batasan waktu. Artinya, transaksi e-commerce bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selama dapat terhubung secara online. Dalam proses ini, e-commerce biasanya mempermudah dan menurunkan biaya. Ada juga secara keseluruhan e-commerce dapat digambarkan sebagai penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Di sisi lain, e-bisnis dapat digambarkan sebagai proses digital yang memungkinkan proses transaksi dalam perusahaan, melibatkan sistem informasi di bawah kontrol yang kuat. Keempat yaitu ada pengelompokan e-commerce. Berdasarkan sifat partisipan dalam transaksi e-commerce, terdapat 3 kelompok besar e-commerce sebagai berikut. Yang pertama itu ada B2C, Business to Consumer e-commerce, B2B, Business to Business e-commerce, dan yang terakhir yaitu C2C, Consumer to Consumer e-commerce. Yang pertama itu B2C merupakan aktivitas penjualan barang dan jasa secara elektronik maupun secara langsung kepada konsumen individu dan mencangkup produk-produk retail dan jasa konsumen individu. Sedangkan B2B merupakan sebuah transaksi secara elektronika antara dua pihak yang sama-sama organisasi atau pelaku bisnis yang mencangkup penjualan barang dan jasa antar bisnis. Yang terakhir yaitu ada C2C, merupakan penjualan barang dan jasa secara elektronik antara konsumen, mencakup konsumen yang menjual langsung kepada konsumen. Lalu yang kelima di sini ada model e-bisnis. Terlihat jelas bahwa di sini ada tabel tentang model-model bisnis yang memanfaatkan internet seperti toko virtual, pialang informasi, pialang transaksi, juga pasar online beserta contoh dan keterangannya. Lalu yang keenam ada strategi e-bisnis. Strategi merupakan cara bagaimana mencapai tujuan berhubungan dengan e-bisnis. Strategi dapat dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dari kompetisi di dunia bisnis. Terdapat 3 strategi dasar dalam membangun e-bisnis, yaitu strategi analisa, strategi dalam pemilihan, dan strategi implementasi. Yang ketujuh yaitu membangun sistem e-bisnis. Membangun sistem e-bisnis bukan hanya mengkomputerisasikan sistem informasi bisnis yang dihubungkan ke internet. Oleh sebab itu, sebelum membangun e-bisnis, perlu menetapkan persiapan yang tepat menuju pembangunan e-bisnis. Yang kedelapan ada tahap-tahap pembangunan sistem. Tahap-tahap dalam pembentukan sistem e-bisnis antara lain yaitu 1. Mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer, dan internet secara optimal. Yang kedua, membangun halaman web. Web merupakan wadah di mana e-bisnis dapat dijalankan. Yang ketiga ada membangun SI atau sistem informasi.
Yang keempat, mengembangkan SI yang bersifat interplatform. Sistem informasi diharapkan mampu menjembatani antara platform sistem informasi seperti arsitektur komputer, sistem operasi, atau bahasa pemrograman. Materi ke-9 yaitu metode pembangunan sistem. Biasanya, yang sering digunakan dalam e-bisnis adalah metode daur hidup. Metode ini sangat cocok karena memiliki karakteristik proses yang dilakukan selangkah demi selangkah yang disertai dokumentasi. Metode daur hidup terdiri dari tahap perencanaan, analis, perancangan, penerapan, evaluasi, penggunaan, serta pemeliharaan. Pada setiap tahapnya dilakukan dokumentasi. Ke-10 ada manajemen teknologi e-bisnis. Manajemen teknologi dalam proses e-bisnis pada umumnya dapat dikelompokkan dalam dua perspektif, yaitu perspektif teknis dan perspektif manajerial. Peran teknologi informasi dalam menunjang keberhasilan bisnis. Suatu sistem informasi yang baik dapat dikatakan berhasil apabila mampu menyediakan data dan memiliki kemampuan analisis perhitungan data. Sistem informasi yang baik harus mampu memberikan dukungan pada proses-proses berikut seperti proses perencanaan, proses pengendalian, proses pengambilan keputusan, serta fungsi dan peranan teknologi informasi. Dan materi terakhir yaitu ada tahap e-bisnis. Ada 4 tahap pemanfaatan jaringan komputer dan internet untuk tujuan e-bisnis, diantaranya yaitu mendayagunakan komputer, mendayagunakan jaringan dan internet seperti email, chat, messenger, dan lain-lain. Lalu ada membangun dan mendayagunakan web serta e-commerce. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.